Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Syati Putri dari kelas Ilmu Perundang-undangan B. Ingin menjelaskan tentang teori hierarki norma hukum untuk memenuhi tugas pengganti UTS Ilmu Perundang-undangan. Langsung saja masuk ke materinya. Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga akhirnya berhenti pada satu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar atau grand norm. Teori hierarki atau jenjang norma dari Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Mel, yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Menurut Mel, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, menjadikan suatu norma hukum memiliki masa berlaku yang relatif, karena masa berlakunya norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Jika norma hukum yang ditempatkan di atas dicabut atau dihapus, norma hukum yang di bawahnya pun otomatis akan ikut tercabut atau terhapus pula. Lebih lanjut, Melk menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan atau hierarki sistem norma, norma yang tertinggi menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Jika norma dasar berubah, sistem norma yang berada di bawahnya pun akan menjadi rusak. Esensi teori jenjang norma atau teori Stufenbau ini dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah mendapatkan kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan semakin rendah kedudukan suatu norma akan semakin konkret norma tersebut. Selanjutnya, Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya atau Stufenbau teori ini bahwa di puncak Stufenbau adalah kaidah dasar pengaturan hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar ini disebut grand norm. Grand norm merupakan asas-asas yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis. Lebih lanjut, menurut Kelsen, hierarki norma hukum terdiri atas 1. Norma dasar atau norma fundamental, 2. Norma umum, dan 3. Norma konkret. Dengan melihat teori yang dibangun Kelsen ini, menurut Jimmy Asitki, bahwa norma mendasar itu ada di dalam konstitusi, norma umum yang ada di dalam undang-undang, sedangkan norma konkret itu ada di dalam putusan pengadilan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara. Di Indonesia, teori Hans Kelsen ini diadopsi dalam bentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatasan dalam hukum positif di Indonesia. Evolusi hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan peraturan perundang-undangan dalam hierarki tersebut terutama disebabkan adanya keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga negara dengan segala produk hukumnya. Peraturan perundang-undangan diawali pada tahun 1966 melalui TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu 1. UUD 1945, 2. TAP MPRS atau MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan presiden, 6. Peraturan lain seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Lahirnya TAP MPRS ini dirasa sangat besar kegunaannya dalam rangka menyediakan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang tidak tepat. Memasukkan keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas tidak tepat karena keputusan presiden merupakan produk hukum beschiking yang melibatkan konkret individual. Maknanya, keputusan berlaku hanya untuk individu atau kelompok tertentu saja. Karena sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dianggap tidak sempurna dan menimbulkan kekacauan pengertian, pada tahun 2000, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 ini diganti oleh TAP MPR nomor 3 MPR 2000. Menurut TAP MPR ini, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara
hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum lex superior derogat inferiori. Hal ini meminta agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tab MPR nomor 3 MPR tahun 2000 adalah nomor 1 UUD 1945, nomor 2 Tab MPR, nomor 3 Undang-Undang, nomor 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, nomor 5 Peraturan Pemerintah, nomor 6 Keputusan Presiden, nomor 7 Peraturan Daerah. Dalam Tab MPR dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu yang ditetapkan di bawah Undang-Undang. Pengaturan yang demikian tentu tidak tepat mengingat Perpu secara substansi sama dengan undang-undang. Di samping itu, persoalan lain adalah keputusan presiden semestinya tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena keputusan presiden tersebut bukan produk peraturan atau rehling. Kekurangan di atas menunjukkan Tab MPR nomor 3 MPR tahun 2000 dibuat dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan amandemen UUD 1945. Untuk itu, lahirlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai koreksi dan penyempurna dari Tab MPR nomor 3 MPR tahun 2004, yaitu nomor 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, nomor 3 Peraturan Pemerintah, nomor 4 Peraturan Presiden, nomor 5 Peraturan Daerah yang dibagi lagi dengan A. Perda Provinsi, B. Perda Kabupaten atau Kota, dan C. Perda Desa atau Peraturan Setingkat. Pada tanggal 12 Agustus 2011, UU nomor 10 tahun 2004 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang ini karena Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga perlu diganti. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan kedudukan Tab MPR sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mempunyai hierarki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang yang terdiri atas. Nomor 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, nomor 3 Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, nomor 4 Peraturan Pemerintah, nomor 5 Peraturan Presiden, nomor 6 Peraturan Daerah Provinsi, dan nomor 7 Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori hierarki norma hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.